Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Ekososio Environment semester 2 kelas Hans-Kelsen. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami, yaitu yang dari sebelah kanan kami. Saya Septiar Rizky dari Munte. Saya Naila Seifana. Saya Mirza Syafiq. Saya dari Kairina. Saya Abdul Deri. Baik, terima kasih sekian perkenalan kami. Kami di sini mengangkat masalah tentang jalan yang rusak. Berikut penjelasannya. Inilah kondisi jalan yang rusak dan berlubang yang ada di Sumatera Utara, yang letaknya di Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Jalan rusak di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara sempat viral dikarenakan spanduk yang dipasang oleh warga sekitar dengan narasi jalan dijual. Spanduk yang membuat heboh tersebut kini sudah dicopot. Jalan rusak itu berstatus milik provinsi, itu berada di Jalan Besar Sesilo menghubungkan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Air Joman dan Silo Laut, Kabupaten Asahan. Akses jalan ini juga merupakan lokasi menuju makam ulama besar berpengaruh di tanah Melayu, Tuan Sesilau Laut, yang merupakan kakek dari Ustadz Abdul Somad di Desa Silo Lama. Kecepatan maksimum berkendara di jalan tersebut hanya bisa mencapai 5 km per jam. Himbauan untuk masyarakat yang melalui jalan tersebut haruslah ekstra hati-hati dikarenakan banyak lubang yang sangat dalam. Tak lama kita akan menjumpai sebuah gapura, di mana gapura tersebut tertulis "Selamat datang di Desa Unggulan", yang dimana gapura tersebut pernah viral dikarenakan dipasang sebuah spanduk yang bernarasi jalan ini dijual dan wisata abu. Kekesalan masyarakat wajib untuk diadukan karena jalan tersebut tidak lagi layak untuk dilalui, bisa membahayakan masyarakat yang melalui jalan tersebut. Apabila cuaca panas, jalan tersebut akan dipenuhi dengan abu. Masyarakat dan aktivis yang ada di Kecamatan Air Joman cuma beberapa kali melakukan demonstrasi terkait pembangunan jalan ini, tepatnya di sini. Namun sampai sekarang upaya hanya sekedar ditimbun saja. Dampak perekonomian terhadap kerusakan jalan. Jalan yang bisa menghambat lajunya perekonomian biasanya dikarenakan infrastruktur jalan yang rusak yang dapat menghambat ekonomi warga. Tidak hanya itu, warga juga akan kesulitan dalam melakukan aktivitas perjalanan, pengiriman, atau bahkan penjualan ke pasar dan ke pelanggan. Lingkungan yang rusak seperti jalan biasanya disebabkan oleh bencana alam, ulah manusia, hujan, dan kurangnya sosialisasi terhadap sesama dan lingkungan yang menyebabkan jalanan tidak terurus dan kecuekan serta ketidakpedulian terhadap jalan, dan lama-kelamaan menyebabkan jalan semakin parah. Seringkali kita masih menjumpai rusaknya prasarana jalan di sekitar kita, seperti jalan di lingkungan perumahan, jalan di gang, dan jalan-jalan lainnya. Hal ini biasanya diperparah lagi pada musim penghujan. Pada berbagai tingkat seperti pada saat ini, kerusakan jalan terkadang menyebabkan kubangan-kubangan, jalan yang becek, dan sebagainya. Oleh karena itu, ekonomi warga menjadi sulit dan terhambat. Banyak yang dirugikan akibat kerusakan jalan tersebut. Selain itu, jalan ini juga pernah viral karena tepatnya di Gapura ini ada spanduk yang menyatakan bahwa jalan ini dijual.
Sampai berita itu viral pun pemerintah baru memiliki rencana untuk perbaikan jalan ini. Dampak sosial yang ditimbulkan dari jalan rusak tersebut ialah akses jalan dari desa ke kota, yang seharusnya hanya membutuhkan waktu 15 sampai 20 menit, namun karena jalan rusak tersebut, waktu tempuh yang dibutuhkan masyarakat dari desa ke kota bisa sampai 30 sampai 40 menit. Karena jalan rusak tersebut, otomatis masyarakat harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk melakukan aktivitas atau masyarakat yang memiliki pekerjaan di luar. Dampak lain dari jalan rusak ini ialah ketika musim panas, maka jalanan akan berdebu, yang sangat tidak baik dan tidak nyaman jika dihirup oleh masyarakat. Dan ketika musim hujan, maka jalanan akan licin. Bisa saja masyarakat yang melintasi jalan tersebut tergelincir atau jatuh. Selain itu, dampak lain yang paling utama yaitu masyarakat yang sering melakukan demonstrasi akibat kerusakan jalan bisa saja menyebabkan kericuhan atau kerusuhan. Hal tersebutlah yang akan menciptakan kesenjangan sosial. Kemudian dampak lain yang ditimbulkan sangat berpengaruh kepada pengusaha, seperti pengusaha pupuk, pengusaha perabotan, pengusaha panglong, pengusaha grosir, dan lain sebagainya. Mereka harus mengeluarkan biaya lebih. Meskipun masyarakat sudah melakukan demonstrasi terkait pembangunan jalan dan juga melakukan berbagai macam sindiran, namun pemerintah hanya melakukan upaya membangun jalan dengan cara menimbun dengan tanah saja. Jalanan yang rusak mengakibatkan polusi lingkungan di daerah tersebut. Antara lain, daerah tersebut menjadi berdebu karena pengendara motor dan mengakibatkan beberapa penyakit, contohnya seperti sakit mata dan gangguan pernapasan. Tidak hanya si pengendara motor saja yang merasakan dampak tersebut, tetapi warga sekitaran jalan tersebut juga merasakan dampak yang sama, bahkan lebih parah. Karena teras rumah mereka juga sudah dipenuhi oleh debu dari jalan tersebut. Dan juga tanaman atau pepohonan yang mereka tanami juga sudah diselimuti oleh debu. Berarti sudah jelas lingkungan mereka sudah memiliki polusi yang sangat parah. Akibat dari jalan yang timbun ini, ketika musim panas, jalan akan menjadi berdebu, dan jika musim penghujan, jalan akan menjadi becek. Yang dapat kami ambil ialah jalan rusak yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Jalan Besar Syekh Silau menghubungkan dua kecamatan, yakni Air Joman dan Silau Laut di Kabupaten Asahan, yang mengakibatkan sakit mata, bahkan bisa jadi